Kami dari Suara Pargudungan mengucapkan Salam, Horas, selamat pagi, madihita saluhutna. Naing puka utama pamujiota tutuhatta, marhite namarede hita sian nomor 400 ono puluelu ayat sada. Di kanum luar mia tinobus mi Tuhan tarbege pamuji di holong biru apa tangisan Martangyang mahita. Pujion nami maho ale Tuhan. Ala basa situtu doho natoktong satia madongani hami. Tarimubi mai apala di manugoton. Di natoktong di bohali ho hami marhite hahi pason nang tikipe. Tarbain boy hami memuji pasangapon goarmu nabadiai. Ali Tuhan mangido asini rohapami. Dinanaing tumangihon hatapami. Urupi hami asiroham dihami. Patau hami mangatusi hatam dohot mangulahoni. Asanggiat di namu memuhai akka ulaon nami. Di parbohali parbinotoan nasian ho dohot bisuk nasian hoi. Alai betaktung marlaudu sahami Tuhan. Parjulu maurasi hami. Asatung gabi badia hami. Nanaing pakkulinganmu di bagasan manuguton. Marite Yesus martangiang hami tuho. Amin. Barita nauli di hita di parsaurata di manuguton. Di mana tersurat di sada Petrus bidusada ayat 10. Songonon ma di dok disi ay di boto hamudo dada binahen ni sere manang perak akan naolo buruk ubay na malua hamusian adat muna naso marniulay nanitian muna sian akka amamuna. Di bahasa Indonesia didok, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita ini orang percaya, orang yang beriman, orang yang dipilih oleh Tuhan. Keberadaan kita diposisikan di tengah-tengah dunia ini supaya kita adalah berbeda. Berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan orang lain, berbeda yang tidak percaya
kepada Yesus. Berbeda di luar Yesus Kristus. Tentu keberadaan kita di perbedaan kita adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di tutur kata kita, baik itu di etika kita, baik itu di moral kita. Kita harus berbeda karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Penebusan itu adalah berharga. Kita ini adalah di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu perkataan langsung dari Tuhan di Yesaya pasal 43 ayat 4. Karena itulah Allah menyuruh dan mengutus, bahkan mengorbankan putranya Yesus Kristus supaya kita memiliki masa depan dan harapan. Sebelumnya kita adalah diperbudak oleh dosa. Sebelumnya kita adalah di bawah cengkraman dosa dan kematian. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Rom 6 ayat 23. Dosa membuat kehidupan kita berada di dalam ketidakberdayaan. Dosa membuat kehidupan kita bahwa hidup kita adalah sia-sia, tetapi kini sudah berubah. Sekarang kita sudah berubah. Sebelumnya kita memiliki cara hidup kita yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Sekarang sudah berubah. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Bukan dikatakan di dalam nats ini, bukan dengan perak dan bukan dengan emas, melainkan dengan darah Yesus Kristus yang mahal, yang tidak bernoda dan yang tidak cacat. Sehingga kehidupan kita ini menjadi berarti, bermakna. Inilah yang seharusnya kita syukuri, pemberian Allah yang besar sekali kita terima. Tetapi masih banyak orang-orang, bahkan orang Kristen pun hanya mementingkan diri sendiri. Keegoisan, kesombongan, ketamakan bisa kita lihat di sekeliling kita. Bahwa masih ada oknum-oknum tertentu memperdagangkan manusia, memperdagangkan anak-anak. Itu karena ketamakan atau kerakusan atau ketidaktahuan. Dikatakan di sini begitu jelas, tidak ada pengkotak-kotakan. Orang dewasa, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, anak-anak, dikatakan bahwa semua itu adalah berharga di mata Tuhan. Inilah yang sering terjadi. Ini dikatakan tabiat yang lama, yang seharusnya kita tinggalkan. Kita jauhkan dari kehidupan kita karena kita adalah sudah di dalam Yesus Kristus. Kita ini adalah ciptaan yang baru, yang dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Korintus pasal 5 ayat 17. Kita sudah di dalam yang baru. Artinya bahwa memang tidak dosa,
tidak perbudakan yang menguasai kita, tetapi kita sudah dimerdekakan. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu dengan bimbang, karena di mata Tuhan kita berharga. Saudara-saudara, bagi Kristen mula-mula, pada waktu itu mereka tahu betul rasanya apa itu penderitaan. Orang Kristen mula-mula tidak dianggap berharga, berguna, tidak dianggap berharga di tengah-tengah masyarakat. Orang Kristen bukan saja hanya diperlakukan tidak adil, tetapi dianiaya, dibunuh, dan dijadikan menjadi makanan buas. Di mata dunia mungkin kita ini dianggap tidak berharga dengan cara memperlakukan kita. Akan tetapi di mata Tuhan kita itu akan tetap berguna, berharga. Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah terlalu baik. Siapa kita sebenarnya? Kita orang yang seharusnya pantas dihukum, menerima hukuman, tetapi kita dibela oleh Tuhan dan dibebaskan dari hukuman. Tuhan itu adalah baik karena dibayar dengan mahal, dengan penebusan darah Yesus Kristus. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang seharusnya kita balas dengan kebaikan Tuhan? Tuhan itu baik. Hanya satu yang Tuhan pinta dari kita adalah kita jadikanlah hidup kita ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adalah baik. Amin. Martangi yang mahita.